Halo semuanya, balik lagi di channel Creative Academy. Udah 2 minggu nih guys, gue nggak update video series web e-commerce. Nah, di video kali ini gue mau lanjutin series tersebut. Karena di video-video kemarin ada series baru lewat, yaitu membuat Vidwithin apps ya menggunakan React.js. Jadi buat kalian yang pengen belajar React.js, silahkan diikuti aja seriesnya. Nah, di video kali ini kita akan buat sebuah server sederhana, di mana nanti website yang akan kita bangun itu bisa menerima request dan bisa memberikan respons. Ngerti nggak sih lu? Itu tuh kayak gini deh, kayak misalkan kalian ngetikkan sesuatu di Google, misalkan cari tutorial apa gitu ya. Nah, sebenarnya itu tuh kita sedang melakukan request ke servernya Google gitu ya. Misalkan kita searchingnya di Google. Nah, terus nanti server Google tuh nyari, ada nggak nih? Nah, kalau ada, dia tuh akan mengembalikan respons. Nah, itu alasan kenapa ketika kalian mengetikkan sesuatu di Google, terus nanti akan muncul tuh hasil pencariannya. Nah, itu sebenarnya adalah kita melakukan request, terus nanti server akan memberikan respons gitu guys. Jadi, kurang lebih seperti itulah yang akan kita buat di video kali ini. Tapi ya, kita sederhana aja ya. Jangan dulu yang kompleks-kompleks, karena supaya kompatibel buat pemula. Anjay, kompatibel. Nah, jadi nanti aplikasi yang akan kita buat, kita bisa melakukan request, terus nanti server bisa memberikan respons. Nah, responnya itu bisa berbagai macam, termasuk salah satunya adalah JSON. Nah, JSON ini yang paling sering digunakan oleh para front-end developer terutama ya. Oke. Tunggu apa lagi ya? Buat teman-teman yang baru bergabung juga, saya ucapkan selamat datang. Silahkan di-subscribe dulu channelnya, supaya kalian gak ketinggalan kalau ada update video terbaru. Dan daripada kalian bingung nih, mending kita review dulu project kita sebelumnya. Let's go! Oke guys, jadi kita akan coba review dulu sedikit ya mengenai apa aja sih yang udah kita buat di video-video sebelumnya ya. Jadi start awal kita itu mendesain user interface, di mana di sana kita membuat yang namanya dari mulai navbar, di mana kita juga belajar yang namanya auto layout tuh di Figma. Selanjutnya kita juga belajar yang namanya banner promotion, terus ada section kategori, terus yang terakhir itu ada product card, di mana kita juga menerapkan komponen pada Figma ya guys. Nah, ini itu step yang pertama kita udah berhasil nih guys. Jadi kita boleh tandai aja nih. Kita tandai pakai stempel. Oh, ini kenapa nggak ada koneksinya kayaknya guys. Oke, kita pakai yang mana nih? Oke, kita pakai yang ini ya sebagai penanda. Nah, oke. Step yang pertama udah berhasil nih guys. Kita langsung masuk ke step yang kedua, yaitu membuat server menggunakan Node.js. Jadi server ini seperti yang udah aku katakan di awal tadi, di mana di sini kita akan menyediakan respons ketika klien melakukan request. Nah, di sini kita akan menggunakan Node.js dan juga framework dari Express ya. Nah, di sini kita akan buat yang simple-simple aja dulu untuk ya belajar lah, supaya teman-teman pemula nggak shock gitu guys ya, langsung ke materi yang berat. Dimana di sini kita akan buat server sederhana, kita nggak dulu pakai database, tapi di sini kita pakai data apa ya, local storage gitu ya, bukan local storage sih, file system ya, nanti ada namanya file system. Di sini kita akan menggunakan Node.js dan juga Express. Nah, setelah membuat server, baru kita masuk nih ke front-end. Di front-end ini, kita baru akan mengimplementasikan desain yang udah kita buat. Dimana di sini kita akan menginstal React.js, menginstal Axios, terus ada React Bootstrap. Di sini juga kita akan mulai yang namanya slicing design. Kita akan mulai membuat yang namanya, apa tuh? Navigasi bar, terus ada konsum API maksudnya. Terus juga kita akan menambahkan logic. Kita akan mulai saja ya, di mana di sini kita akan membuat server menggunakan Node.js. Kita akan fokus ke step yang kedua dulu guys. Nah, jadi teman-teman boleh install dulu Node.js-nya ya. Kalau misalkan teman-teman belum install, silahkan di-download dulu, lalu install di komputer teman-teman masing-masing. Oke, selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan adalah sebuah folder. Nah, di sini teman-teman buat dulu sebuah folder, bebas mau kasih nama foldernya apa. Di sini gua kasih nama foldernya project. Dimana di dalam projectnya, gua punya sebuah folder lagi nih guys, yang namanya server. Nah, di dalam server ini, gua punya lagi satu buah folder yang namanya data. Dimana di dalam datanya, di sini ada file-file JSON yang akan kita gunakan nih guys, sebagai alternatif dari database. Ya mungkin nanti untuk versi 2-nya kita akan pakai database, pakai MongoDB. Jadi istilahnya Meron Stack lah yang akan kita pakai. Tapi di sini kita kan nggak dulu pakai database supaya lebih simple dan juga lebih cepat. Oke? Jadi silakan teman-teman persiapkan dulu, dibuat dulu foldernya, dan buat teman-teman yang pengen download file ini silakan, linknya aku simpan di deskripsi video di bawah. Oke? Jadi yang pertama teman-teman boleh klik kanan di sini aja. Terus kalau misalkan teman-teman udah pernah install Git, teman-teman boleh git bash here ya. Nah, teman-teman tinggal ketik aja code titik enter.
Nah, nanti akan otomatis terbuka di halaman Visual Studio Code teman-teman. Kayak gini nih, teman-teman. Nah, teman-teman juga boleh file open folder, itu sama aja sih. Di sini nih, ini file open folder, lalu cari folder yang udah teman-teman tadi buat. Itu sama aja sih, tergantung dari ya cara ngoding teman-teman lah. Oke. Di sini kalau teman-teman lihat filenya ini berupa JSON ya. Di dalamnya ada berbagai macam objek. Nah, ini ada kategori, terus ada produk. Nah, ini sebagai pengganti dari database, teman-teman. Ya, bukan pengganti sih, tapi alternatif lah. Kita kan nggak pakai dulu database. Oke guys, jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah menginisialisasi aplikasi Node.js kita. Caranya itu gampang sekali guys ya. Pertama, teman-teman boleh pergi ke terminal, lalu neo terminal, atau control backtick. Ya, itu sama aja. Nah, jadi yang pertama, teman-teman tinggal ketik aja di sini npm init strip y. Ini cara cepatnya ya. Tinggal tekan enter aja. Nah, kalau teman-teman lihat di paling sebelah kiri, nah, ini ada package.json, file yang baru saja dibuat nih. Di sini ada nama aplikasinya apa, versinya berapa, deskripsinya itu apa. Nah, teman-teman di sini boleh bebas mau ubah pun nggak apa-apa. Misalkan ini nama aplikasinya diubah, bebas sih itu. Nah, tapi di sini gua mau nambahin yang namanya tipe nih, teman-teman. Tipe yang namanya modul. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa melakukan import dan juga ekspor suatu modul menggunakan sintak dari ES6 ya guys ya. Nah, ini sampai sini aja. Silakan teman-teman tinggal save aja, boleh di close. Oke. Jadi, yang pertama selanjutnya kita buat dulu sebuah entry point-nya nih, teman-teman. Di sini teman-teman boleh buat sebuah file baru. Kita beri nama aja app.js nih, teman-teman. Sip. Ini masih kosong, kita akan coba dulu console deh. Console.log oke gitu ya misalkan. Nah, untuk menjalankan aplikasi Node.js kita, ini caranya cukup simple. Teman-teman tinggal ketik aja node, nama entry point-nya apa, yaitu app.js ya. Teman-teman bisa ketik aja app, tinggal enter. Nah, ini kalau misalkan udah ada oke, berarti udah aman ya, teman-teman. Ini dihapus lagi aja. Nah, sebelum ke situ, kita akan install dulu beberapa package ya, teman-teman. Salah satunya ada Express sebagai framework dari Node.js. Terus nanti kita juga bakalan install package yang namanya Course. Nah, jadi Course ini kepanjangan dari Course Origin Resource Sharing. Nah, jadi dalam mengirim request, tentunya ada sebuah perantara yang menghubungkan klien, pemberi request ya, dengan server, pemberi respon. Nah, perantara itu disebut sebuah middleware bernama Course. Course itu adalah software yang mengizinkan sebuah request untuk mengirimkan metode berupa post, get, put, dan juga delete ke server. Nah, biar gak bingung, mari kita langsung saja install package-nya ya. Jadi yang pertama teman-teman boleh ketik aja npm install express kayak gini. Dan tentunya kita juga butuh course kayak gini. Nah, setelah itu tinggal tekan enter aja. Nah, tunggu sampai proses instalasi package-nya selesai. Nah, ini lama dari proses instalasinya dipengaruhi dari koneksi internet teman-teman. Jadi silakan ditunggu aja. Nah, ini cukup lumayan cepat kayaknya nih koneksi gua, teman-teman. Nah, sip. Ini package-nya udah berhasil ditambahkan, dan jika teman-teman lihat, di sini ada folder baru yang di-generate. Ada Node Modules. Nah, nanti di folder ini akan berisi package-package yang kita install. Terus, di sini ada package log.json juga. Berisi dependensi yang kita pakai. Ini nanti ada di sini. Ini boleh di-close aja, karena kita nggak butuh ya, teman-teman. Oke, sip. Selanjutnya, kita ngapain nih? Kita akan import dulu nih Express-nya. Cara importnya, teman-teman tinggal ketik aja import kayak gini. Simple bukan? Kita import Express from Express. Kayak gini. Oke, selanjutnya kita buat const. Kita inisialisasi dulu Express-nya ya. Kita buat variable app, kita isi dengan panggil si Express-nya kayak gini. Sip, biasanya kita juga membuat yang namanya, udah gini dulu deh. Selanjutnya supaya nanti si Express-nya bisa menerima permintaan, nah kita bisa buat seperti ini, app.listen. Oke, di dalamnya di sini ada port, kita kasih 3200. Terus di sini ada callback function, kita isi dengan arrow function aja seperti ini. Terus kita console dulu deh, console.log, misalkan kita pakai backtick ya. Di sini ingat, gua pakai backtick bukan tanda kutip, beda tuh teman-teman. Ini tanda kutip, kalau ini backtick. Oke, kita beri informasi aja, misalkan server sudah berjalan di localhost gitu ya, misalkan portnya berapa. Nah, portnya kita masukin lagi 3200. Nah, daripada kita buat seperti ini, mending kita buat variabel deh.
Cons port kayak gini kita isi dengan 3200. Nah, portnya ini kita tinggal panggil di sini. Port, terus di sini juga kita tinggal panggil pakai $ kurung kurawal. Port kayak gini. Sip. Ini coba save dulu ya. Kita save, kita coba jalanin dulu aplikasi Node.js kita. Seperti biasa, kita panggil node, lalu entry point-nya apa? App. Enter. Nah, ini sekarang server sudah berjalan di localhost port 32. Nah, cara bukanya itu teman-teman tinggal buka aja di web browser kayak gini. Terus teman-teman ketik aja localhost, lalu portnya berapa? .2 portnya. Nah, kita tahu tadi 3200 ya. Nah, ini kenapa dia ada tulisan cannot get slash. Nah, karena kita belum memberikan respons ketika user mengirimkan request. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita akses kayak gini aja, itu sebenarnya kita melakukan request ya, teman-teman. Nah, karena kita melakukan request, sedangkan dia nggak ada respon sama sekali, ya nanti tampilnya kayak gini, cannot get. Nah, supaya kita bisa mengirimkan respon, kita bisa buat kayak gini, app.get. Nah, ini artinya kalau misalkan ada request ke dalam ini backslash ke URL backslash kayak gini. Nah, ini backslash itu maksudnya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi belum ada apapun tuh. Enter. Nah, ini belum ada respons. Nah, kita akan mengirimkan sebuah respons. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan aja callback function kayak gini. Nah, callback function ini dia memiliki yang namanya request dan juga respon. Misalkan kalau misalkan nanti si kliennya akses ke website yang ini, kita akan mengirimkan sebuah respon. Kayak gini deh. Res.send halo guys gitu ya misalkan. Nah, ini coba save dulu. Ini teman-teman harus restart secara manual. Jadi Ctrl C dulu. Nah, restart dulu servernya, jalanin lagi. Nah, ini udah jalan, kita coba refresh, kita klik enter. Nah, sekarang baru muncul tuh guys. Halo guys. Karena di sini kalau misalkan ada request ke route yang ini, dia akan mengirimkan sebuah respon berupa hello guys. Nah, di sini kita nggak bakalan mengirimkan respon seperti ini ya, tapi kita akan mengirimkan responnya itu berupa JSON. Nah, JSON-nya ini yang ada di dalam folder data. Misalkan nanti kita merespon untuk mengambil data banner. Nah, nanti data-datanya ini akan dikirimkan ke sini, guys. Nah, itu gimana caranya? Caranya kita tinggal baca isi file yang ini, terus nanti tinggal kita kirimkan nih ke sini. Oke? Yang pertama, kita akan buat dulu fungsi untuk ambil data dari sini. Nah, di sini kita butuh yang namanya file system. Jadi kita boleh import lagi aja kayak gini, guys. Import fs from fs. Fs itu artinya file system ya, kepanjangannya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat fungsi aja di sini. Misalkan kita buat fungsi, nama fungsinya kita beri nama aja get data gitu ya. Begini. Terus get data ini dia berupa arrow function. Kayak gini, guys. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan baca isi file yang ada di sini. Nah, cara bacanya gimana? Caranya kita bisa buat sebuah variabel, kita beri nama aja data, kita isi dengan fs.readFileSync. Yang ini. Nah, kita masukin di sini yang pertama path-nya. Path itu adalah lokasi dari filenya nih, teman-teman. Di sini di dalam folder data, berarti kita bisa tulis kayak gini. Tanda kutip titik backslash. Kita cari folder data. Ups, kita nggak usah pakai titik, guys. Pakai sih. Tinggal kita ketik aja nama filenya apa? Banner.json. Kayak gini. Lalu parameter yang kedua itu ada encode-nya. Kita biasanya menggunakan UTF-8 kayak gini. Terus yang kedua, apa yang mau dilakukan dengan data yang akan ditangkap. Nah, di sini kita bisa isi dengan arrow function atau istilahnya ini callback function ya. Nah, di sini kita akan ambil datanya. Nah, di sini kita bisa tangkap error dan juga data. Nah, kita boleh masukin data kayak gini. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan ada dua parameter kayak gini, kita nggak perlu kurung buka kurung tutup. Sip. Nah, kayak gini. Terus kita coba console.log data yang ini nih. Nah, yang ini. Baru kita jalanin. Kita coba save dulu. Kita coba jalanin lagi servernya. Node app. Server sudah berjalan. Kita balik lagi ke sini. Kita coba refresh. Enter. Ini kenapa error? R is not defined katanya. Error ini. Oh, kita harus tetap pakai kurung kurawal, guys. Kayak gini. Kurung buka kurung tutup maksudnya.
Kita coba jalanin lagi servernya. Ini teman-teman tinggal Ctrl C, terus arah panah atas. Untuk nge-copy dari yang atas, tinggal ketik Enter. Nah, sekarang udah jalan lagi nih. Server sudah berjalan di localhost port 3200, aman. Ini kita coba refresh. Ini coba tab baru deh. Enter, ini kita close yang lama. Error guys, masih loading nih. Nah, ini nih. Sekarang udah jalan nih. Nah, lihat nih, dia mengembalikan sebuah data. Tapi di sini bentuknya bukan JSON ya, tapi dia itu string. Nah, jadi kita harus ubah dulu. Jadi string. Caranya teman-teman gini nih. Tinggal kita buat kayak gini. JSON.parse data. Oke. Coba save lagi, kita coba jalanin lagi guys. Node app, enter, server sudah jalan. Ini kita new tab lagi. Kita coba localhost 3200, enter. Nah, kita coba lihat di konsolnya. Nah, sekarang udah jadi filenya file JSON nih guys. Aman ya? Nah, kita tinggal kirimin nih ke dalam halaman yang kita request. Jadi teman-teman boleh return aja di sini. Return, return. Kayak gini, masukin datanya yang ini ke sini. Sip. Ini kita konsolnya hapus karena kita nggak butuh. Ini servernya kita restart dulu. Oke, sip. Nah, tinggal kita kirimin di sini. Cara ngiriminnya, tinggal res.json. Karena kita akan mengirim berupa JSON. Nah, yang dikirimin tuh apa? Yang ini ya, kita buat dulu. Cons, misalkan data. Kayak gini, kita isi dengan get data. Kurung buka, kurung tutup. Sip. Nah, terus nanti yang dikirimin ke halamannya adalah data yang ini. Data yang udah berhasil kita ambil dari fungsi get data yang bawah yang ini. Kan dia tadi mengembalikan JSON ya. Jadi nanti ketika datanya udah diambil, lalu kita kirimkan sebagai respon. Coba save, kita jalanin dulu servernya. Node app, dia udah jalan. Kita coba refresh, enter. Error guys, kenapa tuh? JSON, oh sorry. Mana guys? Oh ini, res.json harusnya. Huruf kecil, jangan kapital. Coba save, kita refresh lagi servernya. Nah, sekarang udah aman, kita balik lagi ke web browser, kita refresh. Nah, sekarang lihat nih teman-teman, yang dikembalikan adalah data berupa JSON. Aman ya, sip. Itu baru backslash doang, tapi gua pengen ubah, bukan backslash tapi banner. Kayak gini, sebagai penanda. Jadi nanti ketika ada request ke halaman banner kayak gini, nah ini masih error. Nah, kita akan balikin ke sini. Kita akan ubah dulu. Kita restart dulu servernya. Gini, sip. Kalau kita restart di sini, nah dia baru jalan tuh. Sip ya, aman. Ini kita baru banner doang nih. Selanjutnya kita butuh untuk kategori juga. Jadi teman-teman boleh buat hal yang sama seperti yang di atas. Tinggal tulis saja app.get. Di sini yang pertama path-nya atau root-nya ya. Kita kasih ke kategori misalkan kayak gini. Terus seperti biasa di sini ada arrow function. Dia itu punya request dan juga respon dan juga res kayak gini. Ops, di dalamnya seperti biasa kita bisa tambahkan const data, kita isi dengan get data. Kayak gini, terus kita res.json datanya ya. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang ada yang di atas, cuman bedanya ini nih, path-nya atau route-nya. Ini kalau kita coba save dulu, kita restart dulu aplikasi Node.js-nya. Sekarang udah jalan, kita pergi ke bagian kategori. Enter, jalan tuh guys. Ada tuh kategori dikembalikan. Tapi datanya data yang banner yang ini. Nah, tapi kita ingin datanya tuh data yang kategori yang ini kan ya. Nah, itu gimana caranya? Caranya sebenarnya kita tinggal ubah aja path-nya yang ini. Nah, daripada kita buat fungsi baru, mending kita buat dia menjadi lebih dinamis. Caranya, kita bisa tambahkan parameter di sini. Misalkan, ini kita copy aja dari sini ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Kita paste juga di sini, cuman nanti nama filenya beda. Di sini kita punya kategori.json. Nah, tinggal kita ambil nih yang dikirimin di sini ke sini. Path gitu ya, misalkan. Nah, kita tinggal ubah yang ini jadi path. Jadi nanti relatif terhadap
pemanggilan fungsinya atau parameter yang dikirimkan gitu guys. Jadi kalau kita coba save dulu, kita restart dulu servernya, node app lagi, ini servernya jalan aman. Kalau kita refresh, lihat nih, ada banyak data yang dikembalikan. Ini untuk kategori, kalau misalkan banner, nah banner aman ya, banner mengacu ke file banner yang ini, kalau kategori yang ini. Nah, yang selanjutnya ini ada product.json. Kalau untuk product.json, ini kurang lebih sama. Ini kita copy aja dari sini, paste di sini, kita ubah jadi product. Ini guys. Terus ini kita ubah juga nama filenya jadi product.json. Sip. Kalau kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Ini untuk banner aman. Oh ya, kita lupa untuk restart dulu servernya. Teman-teman boleh Ctrl C, lalu arah panah atas, enter lagi. Nah, sekarang udah jalan aman. Terus kita pergi ke bagian produk. Enter. Nah, sekarang muncul tuh data-data produknya. Kalau misalkan kategori, aman juga. Kalau misalkan banner, sip, aman ya teman-teman. Selanjutnya, kita butuh satu metode lagi nih. Satu route lagi, yaitu ketika pengen mencari produk yang spesifik. Nah, itu gimana caranya? Misalkan, kalau kita pergi ke bagian produk nih, enter. Nah, ini kan ada banyak sekali data yang ditampilkan. Nah, kita pengen melihat misalkan data produk yang ID-nya satu aja. Itu kan artinya segini kan. Nah, itu gimana caranya tuh? Nah, itu kita bisa menambahkan yang namanya parameter di sini. Jadi kita bisa kasih backslash, misalkan kita kasih ID-nya 1, enter. Nah, nanti yang muncul tuh cuman ID satunya aja. Nah, itu gimana caranya? Seperti biasa, kita akan buat dulu route-nya ya, teman-teman. Nah, caranya teman-teman boleh copy aja dari sini, paste di sini. Nah, tapi di sini kita bisa tambahkan yang namanya ID, backslash titik 2 ID, kayak gini. Nah, nanti ID ini akan ditangkap oleh request yang ini. Nah, untuk cara ngambilnya itu gampang aja. Misalkan gini deh, kita akan coba console dulu deh. Console titik log, kayak gini. Nah, di sini kita panggil ID-nya. Kita akan ambil ID yang dikirimkan oleh user, yang di-request oleh user, yaitu angka 1 yang ini ya. Nah, caranya teman-teman, atau gini deh, jangan di console deh, tapi kita res.send, kayak gini. Nah, cara ngambilnya rec.params.id, gitu teman-teman. Jadi kalau kita coba save, kita jalanin dulu servernya, kita restart dulu. Jalan ya, aman. Kita refresh di sini, lihat. Ini tuh, kita keambil 1. Kalau misalkan 2, nah dia juga 2. Kalau misalkan 3, dia juga 3 tuh. Nah, kita akan manfaatkan angka yang kita ambil dari sini. Jadi, kita buat dulu sebuah fungsi di bawah ya. Kita beri nama cons, kita beri nama fungsinya find data aja gitu ya. Kita isi dengan arrow function kayak biasa. Terus nanti dia menerima sebuah ID. Kayak gini. Yang pertama, yang akan kita lakukan terhadap fungsi ini adalah mengambil semua data yang ada. Jadi, teman-teman boleh buat cons data product gitu ya, misalkan. Kita isi dengan get data. Kita akan gunakan fungsi yang sama, yang ini. Terus kita masukin path-nya. Path-nya itu yang mana? Yang ini, yang produk. Kan kita mau ambil semua data produknya dulu, terus kita cari ya, teman-teman. Paste di sini, aman. Selanjutnya kita butuh yang namanya gini nih. Cons find data gitu ya, misalkan. Find product deh. Kayak gini. Kita isi dengan data product titik find. Nah, ini kita menggunakan metode dari JavaScript biasa ya. Nah, di sini di dalamnya ada callback function, berisi arrow function kayak gini. Terus, sorry. Gini guys. Nah, di sini nanti akan ada data yang diambil. Oke. Nah, kita akan cari data product titik ID yang sama-sama dengan ID. Jadi kita akan cari nih, di dalam data product ID ada nggak yang sama dengan ID yang diminta oleh user? Kalau misalkan ada, nanti find data ini akan berisi data produk yang ditemukan. Nah, jadi teman-teman boleh return aja kayak gini. Return apa nih? Product gitu ya. Product, find product yang ini. Kayak gitu guys. Nah, kita akan coba jalanin dulu fungsi ini, find data ini di atas. Di sini. Masukin ke sini, terus kita masukin rex param ID-nya. Masukin ke sini. Kita hapus resend-nya. Jadi nanti
data ini atau ID ini akan dikirimkan ke bawah, ke sini ya. Terus dari sini, pertama kita ambil dulu semua datanya, terus kita cari ada nggak data dengan ID yang sama, gitu guys. Sorry, ini bukan data produk ID, tapi data.id. Sorry, salah. Ini ngacunya ke sini, bukan ke sini. Kan nanti kalau method find itu dia akan nge-looping data-data yang ada di sini. Data ini akan merepresentasikan tiap-tiap data yang ada. Jadi kita akan cek data.id yang sama dengan ID ada nggak? Kalau ada, di return datanya. Dia akan masuk ke sini. Nah, kita akan coba deh guys. Kita coba save. Oh ya, kita kirimkan dulu ya. res.json kayak gini. Sini kita buat dulu variabelnya. Const data kita isi dengan data yang ditemukan. Terus kita masukin datanya ke sini. Coba save. Kita restart dulu server Node.js kita. Ctrl C. Kita restart. Ini jalan aman. Kita lihat ke atas. Kita refresh. Enter. Enter. Error guys. Kenapa error nih? Kita coba lihat dulu ke sini guys. Ada yang salah nggak? Kita coba konsol dulu deh. Untuk datanya ada atau enggak nih. Console.log data. Coba save. Ini kita coba restart lagi. Aman ya, jalan. Coba refresh. Kita coba lihat di konsol. Undefined katanya guys. Kita coba lihat ke bawah. Kita coba konsol dulu di sini. Kita coba console.log data produknya. Ada nggak? Kita coba restart lagi servernya. Coba save. Kita coba ada nih ternyata guys. Datanya itu ada. Tapi ketika dicari, dia itu nggak ada. Oh ini guys. Kita harusnya pakai satu mungkin. Pakai 2 maksudnya 2 sama dengan. Jadi kalau misalkan 3 itu biasanya untuk string. Kalau 2 untuk number. Kita coba lagi. Node app. Terus kita coba refresh di sini. Enter. Kita coba lihat di server. Dia masih undefined guys. Kita coba konsol di dalam ini dulu deh. Kita coba konsol .log data.id-nya dulu. Coba save. Ini kita coba restart dulu servernya. Node app lagi. Kita coba buat request lagi di sini. Tekan enter. Kita coba lihat di konsol. Ada tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita coba konsol untuk ID-nya. Ada nggak? Takutnya nggak masuk ke sini. Coba save. Kita coba restart lagi server kita guys. Node app lagi. Kita coba buat request lagi di sini. Enter. Kita coba lihat di konsol. Ada tuh 1. Tapi lihat nih. Warnanya beda nih teman-teman. Kalau ini dia string, kalau ini dia number. Nah, jadi teman-teman boleh ubah aja jadi string aja atau jadi number aja yang ini. Nah, itu sebenarnya benar tadi guys. Nah, teman-teman tinggal ketik aja data.id yang sama-sama dengan parseInt. Ini untuk mengubah dari yang tadinya string jadi integer. Nah, kita tinggal masukin aja ke sini ID-nya. Nah, terus ini kita boleh hapus, kita buka komentarnya di bawah. Sip. Kita scroll lagi ke atas, ini konsolnya kita hapus juga, responnya kita buka lagi, coba save, kita coba lihat hasilnya. Oh ya, kita restart dulu guys. Node app lagi, jalan. Kita coba refresh. Nah, sekarang baru muncul tuh, yang di request cuman ID dengan produk 1 aja. Ini ID 1 yaitu Cash Ipong 19 ya. Kalau misalkan 2, nah, ada headset gaming tuh. Kalau 3, ada tuh hoodie kekinian. Kalau misalkan nggak ada, misalkan produk ke 100, kan ini nggak ada, jadi error nih guys. Gimana kalau misalkan, gini deh, kita akan buat sebuah file dummy, gitu ya. Ini teman-teman boleh di copy aja. Ini boleh copy ke sini, copy. Kita balik lagi ke app.js, kita pergi ke bagian gini nih. Kita buat dulu kondisi di sini. Jika find data product itu adalah undefined atau dalam artian tidak ada data ditemukan gitu ya. Nah, kita akan melakukan return data dummy-nya. Dummy kayak gini.
Nah, data dummy itu yang mana? Kita belum bikin. Jadi kita buat dulu sini let dummy. Kita isi dengan objek kayak gini. Oke, aman. Kita pakai array deh. Biar sama kayak JSON gitu ya. Ini. Nah, kayak gini. Nah, jadi nanti kalau misalkan tidak ada data ditemukan, yang dikirimkan adalah data-data dummy yang ini. Data tidak ditemukan misalkan ya. Ini ID-nya boleh bebas sih untuk sementara. Coba save dulu, kita coba lihat, kita coba restart dulu servernya, jangan lupa. Load app, jalan, kita coba enter. Nah, yang muncul adalah data dummy tidak ditemukan. Tapi kalau misalkan ada, dia ada tuh. Yang 2, yang 5 misalkan. Ada tuh, color TikTok katanya. Tapi kalau misalkan ID-nya nggak ditemukan, yang akan dikirimkan adalah data dummy, yaitu data tidak ditemukan. Nah, ini sebenarnya bukan cara yang terbaik, tapi untuk sementara ini bisa kita lakukan. Sip ya, teman-teman. Saya rasa untuk aplikasi server kita udah sampai sini cukup sih. Nanti kita bisa gunakan. Oh ya, supaya nanti kita bisa melakukan request dari aplikasi React.js kita butuh middleware course tadi ya. Nah, cara pakai course itu gampang aja. Kita tinggal import aja di sini. Import course from course. Course kayak gini guys. Tinggal kita pakai di sini app.use dalam kurung panggil si course-nya. Udah gini doang. Udah guys, aman guys. Coba save. Kita coba refresh. Ini nggak ada perubahan, tapi nanti akan kerasa ketika kita mengirimkan request ke server yang udah kita buat ini. Sip ya, mungkin video kali ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman paham. Sebenarnya ini server sederhana, jadi kalau misalkan teman-teman komplain, kok server kayak gini sih, ya nggak apa-apa lah. Ini cuman untuk belajar dulu aja. Simple aja dulu ya guys ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.